Konflik sengit antara Dr. Richard Lee dan dokter detektif tampaknya masih belum menemukan titik terang. Perseteruan dua figur publik di dunia kesehatan dan kecantikan itu kembali memanas setelah akun media sosial Doktif disita oleh Polres Jakarta Selatan menyusul laporan dari pihak Richard. Saat ditemui awak media, Doktif didampingi kuasa hukumnya mengutarakan berbagai dugaan kejanggalan. Mereka mengungkap penyitaan akun berakar dari tudingan Doktif kepada Richard terkait produk White Tomato hingga dugaan bahwa Richard tidak memiliki surat izin praktik di salah satu klinik kecantikannya yang berada di Kota Palembang. Doktif cukup surprise ya, kaget karena ada berita bahwa akun dokter detektif akan disita atas laporan dari DRL. Atas laporan yang mana? Tomat putih, tomat busuk ya kita bilangnya, tomat busuk yang jelas sudah dirilis oleh Badan POM bahwa itu tidak ada tomatnya. Yang kedua tentang apa? Merendahkan ya. Apa? Enggak, yang merendahkan itu dulu. Habis itu yang ketiga merendahkan produk, sunscreen. Yang ketiga karena Doktif mengatakan saudara DLL tidak memiliki izin praktek. Doktif katakan sekali lagi bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya dan akhirnya akun Doktif disita oleh Polres Jakarta Selatan. Inilah yang dari awal Doktif sudah duga. Mereka geng sirkus atau yang mungkin sekarang Doktif katakan geng tikus ingin mengambil akun dokter detektif. Aku nggak tahu, aku serahkan ke proses hukumnya aja. Karena kan sudah masuk ke proses hukum, aku pikir aku serahkan semuanya ke penyidik aja semua. Kalau memang beliau salah, silakan dihukum sesuai dengan aturan berlaku. Kalau misalnya saya ada yang salah, silakan saya dihukum juga sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Dalam klarifikasinya, dokter detektif membeberkan detail mengenai klaimnya tentang ketiadaan surat izin praktik atau SIP atas nama Dr. Richard Lee di klinik Athena Palembang. Ia menyampaikan bahwa seharusnya setiap klinik wajib mencantumkan nomor SIP yang terlihat jelas bahkan sebelum masuk ke dalam klinik. Lebih lanjut, Doktif dengan tegas menyatakan bahwa ia ternyata memiliki bukti kuat terkait hal tersebut. Akunnya juga di sini terlihat dengan jelas ya. Ini adalah Athena cabang Makassar. Sebelum pintu masuk konsultasi ada yang namanya nomor PTSP, itu adalah surat izin praktek. Jadi di sini dijelaskan sebelum kita masuk itu ada yang namanya surat izin praktek SIP. Dan semua dokter wajib untuk punya itu dan dipasang di klinik. Itu adalah aturan dari Dinas Kesehatan. Bukan aturan dari Doktif atau aturan dari manapun. Aturan dari Dinas Kesehatan. Ya, dan pada saat Doktif ke Athena cabang Palembang, tidak satupun Doktif melihat SIP dari saudara Richard ada di situ. Dan pada saat Doktif tanyakan ke dokter yang jaga di situ pun dokter tidak menjawab. Ya, karena Doktif juga ketakutan. Dokter yang di situ. Tapi semua saksi, semua video ada, bahkan Doktif punya 3 foto surat izin prakteknya. Doktif punya semua. Tidak ada satupun atas nama Richard. Disitulah Doktif katakan Richard tidak memiliki surat izin praktek di Palembang. Kenapa? Karena tidak kamu pasang. Kamu tidak menjalani sesuai prosedur. Sementara kamu melakukan tindakan di Athena cabang Palembang. Meskipun akunnya disita, dokter detektif mengaku tidak khawatir kehilangan rezeki. Tim hukumnya kini tengah mengkaji upaya pra-peradilan mengingat akunnya tersebut juga berfungsi sebagai sarana edukasi masyarakat. Dirinya juga tegas menduga penyitaan akun tersebut adalah bagian dari upaya untuk membungkamnya. Namun, Doktif mengaku bahwa dia tidak akan gentar dan berjanji akan tetap bersuara demi kebaikan masyarakat. Doktif yakin rezeki itu Allah yang atur. Ya, jadi seorang DRL tidak akan bisa menghambat rezekinya Doktif. Ya, jadi Doktif sama sekali
tidak takut, gentar atau khawatir wah rezeki akan hilang, tidak ada. Bahkan dengan kejadian ini masyarakat akan lebih cerdas, lebih tahu siapakah DRL ini, siapakah dibalik dia, gitu ya. Kenapa kasus yang sebenarnya sudah jelas banget gitu bisa naik ke sidik dan sebagainya. Nah ini yang masyarakat harus kawal. Apakah benar seorang DRL ini kebal hukum? Apakah benar seorang DRL bisa menginjak masyarakat kecil gitu, seperti yang sudah dia lakukan ke Pak Afrizal, mantan asistennya tersebut gitu. Ini media sosial ini kan masalah persepsi ya. Aku sudah menghadirkan semua bukti yang ada dan aku sudah paparkan ke masyarakat juga. Tapi kan ada persepsi yang dipelintir di sini. Maka itu daripada aku ngomong aku benar, dia benar, ya udah aku melaporkan sesuai dengan koridornya. Aku melaporkan ke hukum. Aku sudah menyerahkan semua buktinya, tuduhan beliau, video-videonya aku sudah lampirkan, bukti-bukti yang tidak sesuai dengan apa kata beliau sudah pelampirkan juga, ya sisanya biarkan hukum aja yang bekerja. Tak berhenti sampai di situ, dugaan intervensi dan intimidasi juga mencuat. Doktif memutar rekaman suara yang diduga berisi pernyataan pihak lawan yang menginginkan penahanannya. Tim kuasa hukumnya pun mengecam keras pernyataan tersebut sebagai tindakan yang melampaui kewenangan dan intimidasi terhadap penyidik. Ada lagi yang juga tadi siang Doktif dengarkan. Jadi mereka ini, ntar ya guys ya, coba Doktif pengen kalian bisa mendengarkan. Ini sepertinya mereka emang sudah bersatu. Dengar ya, ditahan Jakarta Selatan atau Medan? Medsos tenang. Kalian dengarkan, ini mereka bersatu nih, geng tikus apa gimana, saya itu nggak tahu. Oke. Ini maksudnya apa, kok tahu dia? Dia tahu apa yang akan terjadi hari ini. Oke, ditahan ya, didengar ya. Saya berpikir itu hebat banget ya, pulang dari sini ke Medan ketemu Polrestabes minta ditahan. Ibaratnya ya. Siapa Anus sebenarnya? Anda siapa? Anda bisa mengatur-ngatur penyidik, bisa menyuruh penyidik untuk menahan Doktif. Anda siapa Anus? Itu yang ingin Doktif tanya. Memang dari proses hukumnya menyatakan beliau tidak bersalah, ya udah aku ridho, aku ikhlas. Kalau dari proses hukumnya menyatakan beliau ada kesalahan, ya kita lihat. Terkait keraguan akan gelarnya yang belakangan mencuat, Doktif dengan tegas mempersilahkan untuk mengecek langsung ke IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Ia bahkan menyentil pihak Reza Gladys sekaligus kuasa hukumnya untuk belajar profesi masing-masing, sehingga pernyataan dikeluarkan bukan justru memberikan informasi yang menggiring opini publik terkait hal yang tidak benar. Kan bisa dicek di IDI, ada dokter aja. Kan jelas namanya dokter aja. Jadi punya klinik kecantikan nggak mungkin lah. Itu semua udah pada tahu kok. Bakal udah tahu kan, DS kan mengakui juga, Anus kan DS. Berarti kan dia mengakui bahwa dokter kan dokter. Itu nggak perlu dipertanyakan lagi, Doktif dokter. Dengan ilmu yang Doktif bilang bukan galaktomise salicylate, itu nggak ada ya Reza Gladys, ya nggak ada. Jadi kamu lebih baik belajar. Begitu juga. Jadi Doktif sarankan antara lawyernya sama kliennya ini sama-sama belajar deh, sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Untuk Anus belajar di hukum ya, untuk Reza Gladys belajar di ilmu formulasi. Kalau memang kamu jualan skincare yang benar, pasti akan Doktif singgung terus selama kamu berjualan yang nggak benar. Kalau dikatakan menggandeng bukan ya, tetapi fakta hukumnya adalah bahwa bukan hanya klien kami saja ya, bukan hanya klien kami saja yang menjadi korban terhadap dugaan-dugaan peristiwa tindak pidana yang seperti dilaporkan klien kami. Sehingga kemudian ketika klien kami melaporkan dugaan tindak pidana terhadap NM, IM, dan inisial O, lalu beberapa brand owner yang lain datang dengan sukarela mendukung, seperti itu.
Sementara itu, baru-baru ini, Doktif pun kembali menjalani pemeriksaan polisi terkait kasus yang dilaporkan oleh Dr. Richard Lee. Agenda tersebut meliputi penambahan keterangan penting mengenai kewajiban pemasangan surat izin praktik. Ia menduga ada prosedur yang terlewat dan jika kasus yang dinaikkan adalah karena diduga menyampaikan hoax, mereka mempertanyakan mengapa Dr. Richard Lee tidak memasang SIP. Padahal saksi dan buktinya sudah jelas-jelas ada. Doktif mengaku merasa heran mengapa kasus itu bisa bergulir padahal dirinya hanya menyampaikan fakta. Keterangan. Penambahan keterangan bahwa memang Dinas Kesehatan itu memang menyuruh surat izin praktek harus dipajang, harus dipasang di situ. Itu ada prosedur yang diduga dilewatkan oleh penyidik. Ada apa sebenarnya? Ada apa itu yang Doktif tanyakan? Kalau misalnya kasus yang dinaikkan adalah karena Doktif menyampaikan hoax, pencemaran nama baik karena Doktif mengatakan Richard tidak memiliki SIP di Palembang, kenapa tidak dia pasang itu di Palembang? Saksinya pun ada, videonya pun ada, cuma tidak Doktif. Tapi yang jelas aku nggak ada kebencian sedikit pun, aku nggak punya rasa dendam, rasa benci nggak ada. Ya menurutku daripada ribut-ributan terus ya di media sosial, saling ribut satu sama lain, ya kita selesaikan di proses hukum.